Halo teman-teman semua, kami dari kelompok wilayah adat Mepago. Kami akan menjelaskan sedikit dari apa yang kami pahami. Di dalam wilayah adat Mepago terdapat 6 kabupaten di dalamnya. Yang pertama, 1 Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan yang terakhir Kabupaten Mimika. Nah, dari 6 kabupaten ini, setiap kabupatennya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, Kabupaten Nabire yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fani Babingga. Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah, Indonesia, yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulau Bungo, Papua, yakni distrik Nabire. Di Kabupaten Nabire, penduduknya padat, sehingga menimbulkan efek rumah kaca yang meningkatkan suhu panas. Di Nabire juga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sektor perkebunan di Kabupaten Nabire merupakan potensi yang sangat besar. Peluangnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Di Nabire, buah-buahan yang paling menonjol itu buah jeruk. Transportasi yang ada di Nabire masih menggunakan ojek biasa dan taksi atau angkot yang jarang ada, atau bisa dibilang tidak ada di zaman modern ini. Mereka belum menggunakan aplikasi Gojek atau ojek online, sehingga membuat masyarakat di Kabupaten Nabire sulit untuk bepergian ke luar rumah. Dan di Nabire juga belum ada mal-mal besar yang didirikan. Dan di Nabire juga mempunyai jalan yang cukup baik dan juga jalur yang banyak, sehingga tidak kemacetan di kota tersebut. Baik, di Nabire juga mempunyai kekayaan alam, yaitu kelapa sawit yang terletak di distrik Yaro, Kilo 16. Dan di Nabire juga terdapat tambang-tambang liar seperti di Kali Topo dan Kali Lagari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kabupaten Dogiai adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Wilayah kabupaten ini dulu tercakup dalam Kabupaten Nabire. Pusat pemerintah Kabupaten Dogiai secara definitif berada di Igamani atau distrik Amun. Cuaca di Kabupaten Dogiai pada umumnya beriklim tropis basah, hawa dinginnya juga sangat tinggi, sehingga masyarakat yang baru pertama kali pergi ke tempat tersebut pasti akan merasa kedinginan. Kabupaten Dogiai mempunyai perkebunan yang cukup baik. Masyarakat setempat menanam banyak sayuran dan lainnya. Ada juga kopi yang biasa disebut kopi mani-mani. Dogiai juga mempunyai danau atau telaga yang indah bernama Danau Makamu, sehingga banyak orang juga yang sering mengunjungi di sekitar lokasi telaga terdapat jenis serangga berpotensi sebagai makanan bergizi yang dalam bahasa setempat itu sukume disebut dengan istilah tani, yugu, serta ikan dan berudu. Kabupaten Deyai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Kabupaten Deyai dimekarkan dari Kabupaten Induk Paniai sebagai kabupaten baru dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2008. Kondisi geografis, daerah Deyai didominasi oleh wilayah dengan pegunungan sebagai rawa, kawasan tanah, lumpur, dan sebagian memiliki pegunungan yang mengelilingi
Danau Tigih. Demografi Kabupaten Deiyai berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Jumlah penduduk dari keseluruhannya memiliki 9.991.000 jiwa. Keseluruhannya baik itu dari perempuan maupun laki-laki. Potensi alam yang dimiliki di Kabupaten Deiyai antara lain pertama dari sisi pertanian memiliki ubi jalar, kopi arabica, dan jenis sayuran lainnya. Yang kedua, potensi alam yang memiliki di Deiyai adalah pertama, yang kedua adalah perikanan. Dan masyarakat yang tinggal menetap di sekitaran Danau Tigih itu mencukupi hidupnya sebagai nelayan dan menggunakan alat untuk menangkap ikan memakai alat pancing dan jalan. Kemudian yang ketiga itu memiliki peternakan. Jadi masyarakat Deiyai itu mempunyai banyak peternak, misalnya babi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut di potensi alamnya pariwisata. Dan di Deiyai itu memiliki salah satu pulau yang terdapat di dalam Danau Tigih tersebut yang dinamakan dengan Pulau Duamu. Kemudian wisata yang memiliki di Deiyai antara lain adanya gua batu di Debei. Dan masyarakat Deiyai sering mencukupi kehidupannya atau mata pencariannya itu diantara lain ada yang berburu, bertani, dan nelayan. Kabupaten Paniai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Letaknya berada di pedalaman Paniai. Pada zaman Belanda disebut Wisselmeren, sesuai dengan nama 3 danau yang terletak di sekitar pusat kota Narotali. Danau Paniai memiliki manfaat ekonomi terutama bagi penduduk yang tinggal di sekitar tepi danau. Keanekaragaman flora dan fauna di Canggar Alam Flores juga merupakan daya tarik bagi wisata. Danau Paniai bukan hanya dimanfaatkan untuk area wisata saja, namun juga dimanfaatkan untuk menangkap ikan dan udang. Kegiatan sektor perkebunan di Kabupaten Paniai merupakan perkebunan rakyat. Produk perkebunan rakyat yang dominan adalah kopi, di mana beberapa distrik penghasilan kopi terbesar di wilayah Kabupaten Paniai adalah distrik Aradide, distrik Bogobaida, distrik Paniai Timur, dan distrik Paniai Barat, dan distrik Paniai Bibida. Kabupaten Paniai mempunyai lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Merupakan pertanian tanaman pangan yang meliputi tanaman yang terdapat di distrik Paniai Timur dan jenis tanaman hortikultural, yaitu sayur-sayuran yang tersebar di setiap distrik. Jenis tanaman pangan yang diusahakan oleh penduduk Kabupaten Paniai meliputi ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, dan sayur hijau. Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Kabupaten Intan Jaya dulunya menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten Intan Jaya diresmikan pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008. Kabupaten Intan Jaya memiliki luas wilayah 3.922 km dengan Sugapa sebagai ibu kota. Kabupaten Intan Jaya terdiri dari 8 distrik, yakni Omeo, Sugapa, Limpa, Italipa, Agisiga, Tomusiga, Diandoga, dan Wantai. Wilayah Kabupaten Intan Jaya terletak Paniai sebelah barat. Kabupaten Intan Jaya
adalah kabupaten paling bungsu dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah dan Indonesia. Kabupaten Intan Jaya mempunyai 5 suku. 5 suku yakni Moni, Dani, Buha, Bolani, dan Damal. Intan Jaya juga memiliki potensi alam yang sangat besar. Salah satunya adalah Gunung Tampang Emas yang sekarang Indonesia dan negara-negara luar berlomba-lomba untuk eksploitasi. Sehingga konflik bersenjata masih berkepanjangan di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019 sampai 2023 adalah demi untuk meloloskan PT Main ID Anda UTBK yang mampu beroperasi di wilayah Pulau Wagu di Intan Jaya. Kebutuhan hidup masyarakat Intan Jaya masih ketergantungan pada alam. Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Timika. Di kabupaten ini terdapat tambang emas dan salah satu tambang emas terbesar di dunia milik PT Freeport Indonesia yang terletak di wilayah distrik Tembagapura. Kabupaten Mimika merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang terletak di wilayah pantai selatan, di mana Mimika dulunya merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Fakfak dan wilayah disebut Kecamatan Mimika Timur. Mimika didiami oleh 7 suku. 2 suku asli yaitu Amume yang mendiami wilayah pegunungan dan Kamoro di wilayah pantai. Selain kedua suku tersebut, masih ada 5 suku kekerabatan yaitu Dani atau Lani, Damal, Me, Duga, dan Moni. Kabupaten Mimika memiliki 12 distrik atau kecamatan, meliputi distrik Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimoga, Jila, dan Jita. Ada banyak deretan wisata alam, edukasi, budaya, bahkan wisata hiburan yang dapat Anda temukan di daerah Mimika. Tentunya objek wisata tersebut merupakan objek wisata unggulan yang menjadikan Mimika sebagai salah satu tujuan wisata populer di Indonesia, sehingga banyak pengunjung dari luar yang banyak mendatangi kota Timika dan menempati kota tersebut untuk menikmati keindahan alam di sekitaran kota Timika. Yang pertama, Taman Nasional Lorentz, Taman Grasberg, Kuala Kencana, Pantai Kampus Biru, Waterbom SP3 Par, Kali Pindah-Pindah, Kali Kuyura, kawasan Mapuru Jaya, wisata sejarah, Kuak, Ipaya, dan yang terakhir wisata sosial budaya suku Kamoro. Sementara sumber daya alam strategis nasional pada kawasan Timika ini banyak merupakan potensi cadangan tembaga, emas, perak, dan mineral lainnya yang termaksud cadangan terbesar di dunia. Kabupaten Mimika di Provinsi Papua memiliki potensi peternakan yang cukup besar. Selain meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, peternakan juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Di sisi yang lain juga, di Timika juga makanan khas dari orang asli Papua yang dikenal dengan orang-orang atau orang dari luar adalah makanan khas Mimika adalah sagu tindis yang merupakan makanan khas suku Kamoro yang terbuat dari sagu dan parutan kelapa. Sagu tindis menjadi makanan sehari-hari masyarakat suku Kamoro yang mendiami pesisir pantai Mimika. Selain itu, ada juga makanan favorit dari masyarakat suku Kamoro adalah ikan bakar kolo yang juga menjadi makanan khas masyarakat Timika. Dalam bahasa Kamoro, Mimika berarti sungai yang meluap. Mungkin hal ini pula lah melatar belakangi sehingga Kabupaten Mimika dijuluki negeri di atas sungai.
Mereka memiliki kurang lebih 94 daerah aliran sungai. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil penjelasan dari masing-masing teman yang sudah dijelaskan tadi tentang 6 kabupaten di daerah Mepago, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Ciri khas yang berbeda-beda, pasti kita tahu bahwa ada kekurangan dan kelebihan dari 6 kabupaten. Yaitu kelebihannya dari 5 kabupaten yang bisa dijangkau dengan jalan darat, kecuali Kabupaten Timika yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Jalan daratnya sudah jadi, cuman belum tembus sampai ke Timika karena ada gunung yang peleng. Sedangkan untuk kekurangannya di 5 kabupaten kecuali Kabupaten Timika, yaitu 5 kabupaten ini belum adanya infrastruktur secara merata. Jadi harapan kami ke depan setelah pemekaran Provinsi Papua Tengah, pemerintah harus melihat dan lebih memfokuskan di pembangunan di 6 kabupaten tersebut. Mungkin dari itu sekian.